Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan online untuk mata kuliah arsitektur komputer. Nah, pada pertemuan kelima atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise. Untuk pertemuan ini, nantinya kita akan memaparkan ide-ide dan pilihan pendekatan dasar arsitektur enterprise dengan pertama itu mengidentifikasikan kebutuhan arsitek dalam desain, komunikasi, realisasi, dan perubahan dalam enterprise arsitektur. Lalu yang kedua, mendeskripsikan peranan utama model arsitektur dalam pendekatan, kegunaan model dalam komunikasi, hubungan antara model dan presentasinya. Selanjutnya adalah mengatasi kompleksitas arsitektur. Jadi, selama ini perusahaan itu telah lama menyadari perlunya pendekatan arsitektur yang terintegrasi. Namun, mereka masih mengalami kurangnya dukungan dalam desain, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menghadapi siklus hidup arsitektur tersebut. Ada ada 4 poin, yaitu ada design, communication, realization, dan change. Desain itu maksudnya adalah rancangannya seperti apa, communication itu adalah komunikasinya. Di sini tidak hanya dua arah, tapi juga bisa banyak orang gitu untuk berkomunikasi. Lalu realisasinya seperti apa nantinya sistem tersebut, lalu change, perubahan misalnya dari sistem lama menjadi sistem baru seperti itu. Jadi kita akan bahas satu-satu, yaitu pertama tentang desain. Desain di sini arsitek harus menggunakan kata yang umum dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat rancangan yang jelas. Jadi pada saat mendesain arsitektur, setiap arsitek itu harus menggunakan bahasa yang jelas atau menggunakan kosakata yang didefinisikan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman dan mempromosikan dengan jelas terkait rancangan yang dibuat. Kenapa? Karena kosakata yang baik atau umum itu tidak boleh hanya berfokus pada tujuan daripada arsitektur itu sendiri saja, tetapi juga harus memungkinkan untuk integrasi berbagai jenis arsitektur terkait dengan berbagai domain. Nah, integrasi di sini maksudnya misalnya dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya atau device satu ke device lainnya gitu. Nah, selain bahasa yang sama, arsitektur juga harus mendukung atau didukung dengan kegiatan desain mereka yang menyediakan metode-metode dukungan atau metode-metode pendukung dalam kegiatan desain mereka. Contoh itu pedoman umum juga yang digunakan untuk organisasi. Terus mungkin kemudian praktek-praktek terbaiknya seperti apa, kemudian penggambaran secara standar atau cara lain untuk mempromosikan kualitas daripada arsitektur itu sendiri. Nah, untuk mempermudah proses desain itu sendiri, biasanya dibutuhkan perubahan-perubahan, kemudian pembaruan-pembaruan daripada si arsitektur itu sendiri, jadi nantinya tidak monoton. Jadi, ketika berhubungan dengan siklus hidup arsitektur, ya langkah pertama seorang arsitektur itu ya harus menentukan desainnya sendiri atau ciri khasnya sendiri itu seperti apa. Tetapi tetap menggunakan bahasa-bahasa yang gampang atau mudah dipahami. Nah, kemudian yang kedua adalah communication atau komunikasi. Jadi, komunikasi yang baik itu sangat diperlukan ketika kita akan menyebarkan arsitektur, karena si pengguna sistem itu sendiri bukan hanya di dalam atau di dalam ruang lingkup itu sendiri, tapi juga bisa di luar ruang lingkup si sistem itu sendiri atau organisasi tersebut. Jadi, untuk memvalidisasi komunikasi tentang arsitektur itu sendiri harus memungkinkan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan secara tepat aspek-aspek yang relevan untuk kelompok stakeholder atau pejabat atau pemilik akses tertentu. Nah, sangat penting dalam hal ini itu untuk menghasilkan komunikasi yang sukses dalam hubungan antara domain,
yang berbeda yang dijelaskan oleh berbagai arsitektur. Misal, bagaimana nanti menjelaskan proses bisnisnya, lalu cara mendemokan atau menggunakan daripada aplikasi yang sudah dibuat. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, maka akan dibutuhkan pihak-pihak yang terkait untuk dapat mengerti akan arsitektur yang sudah dibuat. Kemudian, selanjutnya adalah realization. Realisasi sendiri ini merupakan bentuk perwujudan daripada arsitektur itu sendiri. Nah, ini harus ada kaitannya terhadap aktivitas atau kegiatan arsitektur itu sendiri dengan secara detail. Contoh, rancangan proses bisnisnya seperti apa, kemudian pemodelan informasi atau pengembangan daripada software itu sendiri. Jadi, ketika kita sudah menetapkan arsitektur dari sebuah enterprise itu sendiri, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikannya. Jadi merancang proses bisnisnya dulu, lalu pemodelannya, misalkan kita buat dengan UML-nya, dari mulai use case-nya, kemudian activity diagramnya, kemudian sequence diagramnya, kelas diagramnya, sampai ke deployment diagramnya. Jadi ketika kita memulai membangun sebuah sistem, kita bukan langsung menentukan tuh kita bangunnya menggunakan bahasa pemrograman apa, database yang digunakan apa, nggak kayak gitu. Jadi, pertama kita menentukan dulu proses bisnisnya itu seperti apa. Setelah kita tahu proses bisnisnya seperti apa, baru deh kita gambarkan tuh diagram-diagramnya. Nah, itu yang namanya pemodelan informasi. Lalu setelah tahu proses bisnisnya seperti apa, kemudian sudah digambarkan pemodelannya dengan menggunakan diagram-diagram yang dipilih, nah, baru kita tentukan pengembangan software-nya. Misal, servernya seperti apa, kemudian database-nya menggunakan apa, kemudian bahasa pemrogramannya menggunakan apa. Nah, seperti itu. Terakhir adalah change. Jadi, arsitektur meliputi sebagian besar dari organisasi dan berhubungan dengan arsitektur lain, di mana perubahan arsitektur itu memiliki dampak yang besar. Jadi, ketika kita membangun sebuah organisasi dan kita merarsiteki organisasi tersebut, itu tidak bisa dilakukan hanya satu bagian saja, tetapi harus secara keseluruhan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, arsitektur ini seringkali mencakup sebagian besar organisasi dan mungkin juga terkait dengan beberapa arsitektur lainnya. Maka dari itu, perubahan ke arsitektur ini mungkin memiliki dampak yang mendalam. Menilai konsekuensinya juga perubahan tersebut sebelumnya dan dengan hati-hati merencanakan evolusi arsitekturnya, karena itu sangat penting sampai sekarang. Karena sampai sekarang dukungan untuk itu sudah hampir nggak ada. Komposisi, kita lanjut ke komposisinya. Jadi dalam prakteknya saat ini, enterprise arsitektur dalam perusahaan itu terdiri dari model yang berbeda-beda dan deskripsi yang heterogen. Hal ini harus dapat dipahami oleh setiap stakeholder sesuai dengan porsinya masing-masing. Di sini ada beberapa pendekatan. Pertama itu pendekatan yang biasa digunakan untuk mengatasi kompleksitas sistem, yaitu pendekatan komposisi, di mana yang membedakan antara bagian dari sistem dan hubungannya. Lalu pendekatan komposisi itu berperan ketika ada beberapa sudut pandang dalam mendeskripsikan sistem, lalu fungsi dalam arsitektur itu nanti diuraikan dan fungsi bagian-bagiannya nanti dan bagian-bagiannya juga dan hubungannya. Jadi untuk memahami bagaimana fungsi, misalnya contoh ya, untuk memahami bagaimana fungsi mobil, pertama-tama kita menggambarkan dulu bagian-bagian mobil seperti mesin, roda, atau sistem pendingin udara, dan kemudian menggambarkan hubungan antara bagian-bagian yang lainnya. Selain itu juga memahami sistem informasi perusahaan sebagai seperangkat sistem dan hubungan mereka, dan memahami perusahaan mengatur proses bisnis dan hubungan mereka seperti apa. Nah, tujuan utama dari pendekatan ini itu adalah integrasi domain arsitektur untuk menangani kompleksitas arsitektur sebagai suatu disiplin
dan menyediakan wawasan untuk semua yang harus berurusan. Nah, ini merupakan gambaran dari Enterprise Architecture Describing Coherence ya. Ada beberapa, kayak di sini ada terdiri dari aplikasi arsitekturnya, terminal arsitekturnya, produk arsitekturnya, proses arsitekturnya seperti apa, dan informasi arsitekturnya seperti apa. Lanjut, integrasi domain arsitektur. Nah, di sini ada sebuah gambaran perusahaan, lalu ada user, di mana sebuah perusahaan itu telah memodelkan aplikasinya dalam UML dan proses bisnis di BPMN. Dalam masalah ini tidak jelas bagaimana konsep dan suatu tampilan terkait dengan konsep tampilan lain. Maka integrasi arsitektur itu akan sangat bermasalah karena arsitektur dikembangkan oleh stakeholder dengan kepentingan masing-masing. Nah, masalah pada contoh disebut juga masalah keselarasan bisnis IT untuk mengatasi masalah integrasi dalam domain arsitektur ini. Maka kita membutuhkan sebuah bahasa yang dapat mendeskripsikan domain-domain yang ada, juga sebagai prasyarat untuk menghubungkan berbagai alat yang digunakan dalam domain arsitektur. Di sini ada beberapa penggambaran arsitektur enterprise sendiri, ada observing the universe, concern, memahami domain, tampilan dan sudut pandang, cara kerja, dan juga terakhir model arsitektur enterprise. Kita lanjut ke membahas observing the universe. Nah, jika diibaratkan stakeholder adalah penonton dari sebuah organisasi teknikal atau sistem lain yang membentuk perusahaan atas alam semesta yang diobservasi, sedangkan konsepsi dari alam semesta tersebut adalah sebuah arsitektur enterprise-nya. Representasi dari arsitektur ini merupakan deskripsi arsitektur yang dapat berisi model arsitektur, contoh, serta deskripsi tekstual. Nah, hubungan antara stakeholder, enterprise, arsitektur, dan deskripsi arsitektur itu dapat digambarkan secara tetrahedron seperti pada gambar di samping yang berdasarkan pada Prisco tetrahedron. Jadi di samping ada kayak contoh gambar sebuah arsitek enterprise, arsitektur description-nya juga termasuk stakeholder-nya. Ya, lanjut ke concern. Stakeholder biasanya akan terpengaruh oleh beberapa fokus masing-masing atau kepentingan masing-masing dalam menyusun bagian enterprise atau perusahaan. Nah, dalam membuat pemodelan, arsitek melakukannya dengan perspektif tertentu. Jadi, dalam menyusun bagian enterprise, stakeholder itu biasanya akan terpengaruh oleh beberapa fokus mereka, tetapi kepentingan juga bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsepsi stakeholder. Lingkungan kultur, pendidikan, serta background masing-masing itu juga turut mengambil peran. Nah, makanya dibilang tadi dalam membuat pemodelan, arsitektur melakukannya dengan perspektif tertentu. Oke, lanjut memahami domain. Domain yang merupakan subset konsepsi dari alam semesta yang dipahami sebagai beberapa bagian atau aspek dari alam semesta. Nah, di dalam konteks pengembangan sistem informasi, kita akan mempelajari itu secara khusus model, yaitu abstrak dan kejelasan konsep dari domain itu sendiri. Sedangkan untuk modeling itu merupakan tindakan dalam mengabstrak bentuk model apa saja yang dimiliki dari apa saja yang dimiliki oleh alam semesta. Lalu tampilan dan sudut pandang. Tampilan di sini merupakan apa yang kita lihat. Lalu sudut pandang ini menunjukkan dari mana kita mencari tahu. Contoh dalam sudut pandang keuangan menunjukkan bagaimana untuk menampilkan apa saja biaya itu membangun sebuah aplikasi tertentu. Nah, di sini ada beberapa cara kerja
Yaitu pertama, cara pemodelan. Cara pemodelannya itu mengidentifikasikan konsep bahasa yang akan digunakan untuk menggambarkan penjabaran arsitektur. Lalu ada cara berpikir yang kedua, yaitu mengartikulasikan jenis masalah, domain, solusi, dan pemodel yang terlibat. Lalu yang ketiga ada cara komunikasinya, misalnya dengan tekstual atau notasi grafis, sintaks, gaya, atau media. Lalu ada cara kerja, itu mendefinisikan kemungkinan tugas, termasuk subtugas, itu sebagai pedoman dan saran yang akan dibuat di dalam sistem. Lalu cara untuk mendukung, misalnya dengan alat terkomputerisasi. Lalu cara menggunakannya, misal mendefinisikan situasi dan pedoman dalam mengatur sudut pandang kelas pemangku kepentingan. Nah, model arsitektur enterprise. Jadi, memiliki model tunggal pokok itu memungkinkan kita untuk menciptakan teknik yang kuat, karena untuk menggambarkan dan menganalisa arsitektur enterprise. Bahkan, sekalipun model tersebut itu kurang lengkap dan tidak sepenuhnya konsisten. Nah, jika pemangku kepentingan itu membutuhkan informasi tentang aspek arsitektur mana saja yang memegang domain, maka akan ditutup bersama-sama secara manual dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber di domain tersebut. Jadi, misalkan ada model tunggal pokok di sebuah arsitektur, maka pandangan arsitektur ini dapat dinyatakan sebagai proyeksi atau bagian dari model lain. Oke, mungkin sekian materi untuk pertemuan kelima mata kuliah Arsitektur Enterprise hari ini. Untuk link absen bisa kalian isi nanti di grup @link, dan juga nanti saya akan berikan beberapa contoh latihan soal. Itu link untuk latihan soal, kalian kerjakan 5 soal setelah kalian melihat video pembelajaran ini. Untuk linknya juga saya akan berikan, link soalnya akan saya berikan di grup link. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.